Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga segala aktivitas keseharian kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan petunjuk dan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini insya Allah saya akan kembali menjelaskan atau melanjutkan materi kuliah dasar-dasar pendidikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya akan jelaskan berkaitan dasar-dasar pendidikan adalah yang berkaitan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi yang saya akan jelaskan pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan. Nah, kalau kita berbicara tujuan pendidikan, maka yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu berkaitan dengan pengertian pendidikan itu sendiri. Nah, di mana pengertian pendidikan itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Begitu juga dalam masyarakat, bangsa, dan bernegara. Nah, kalau kita telah lebih jauh berkaitan dengan pendidikan ini sendiri, pengertian pendidikan, maka ada beberapa komponen penting yang menjadi harapan kita. Yang menjadi harapan kita itu betul-betul kita mengharapkan peserta didik itu memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Ini yang pertama, mengendalikan dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Olehnya itu dapat dipahami bahwa pendidikan itu merupakan sebuah aktivitas yang berlangsung secara terencana dan teratur, maka pasti berorientasi pada tujuan. Tujuan ini adalah sesuatu hal yang kita ingin capai dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, nah kalau kita berbicara tujuan pendidikan, maka yang menjadi landasan yuridis formalnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di mana tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan berakhlak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kalau kita perhatikan tujuan pendidikan ini berdasarkan undang-undang, ada banyak hal yang menjadi titik poin yang kita ingin capai terhadap peserta didik itu sendiri. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, nah untuk mendukung komponen ketercapaian tujuan pendidikan itu ada beberapa komponen-komponen yang mesti mendukungnya. Komponen pertama itu untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan itu kita berbicara yang namanya kurikulum. Nah, kurikulum ini adalah merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana atau pengaturan mengenai pembelajaran yang dapat dipedomani. Atau biasa juga dipahami kurikulum itu adalah sebuah pedoman. Kurikulum itu sebuah acuan yang dijadikan pijakan oleh penyelenggara pendidikan, terkhususnya bagi guru. Agar pendidikan itu terkelola dengan baik, pendidikan itu terencana dengan baik, khususnya dalam proses pembelajaran, maka mau tidak mau harus dipahami yang namanya komponen kurikulum itu sendiri. Komponen yang kedua yang sangat menunjang tercapainya tujuan pendidikan itu adalah kita berbicara sebuah proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini merupakan interaksi antara guru dan peserta didiknya.
ya, sehingga yang tak kalah penting untuk mencapai tujuan pendidikan itu pasti berbicara sejauh mana proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik di lingkungan sekolah tersebut, ya, berdasarkan dengan kurikulum itu sendiri. Nah, komponen keempat yang sangat menunjangnya namanya tujuan pendidikan itu adalah berkaitan dengan evaluasi pendidikan. Nah, apakah tujuan pendidikan itu tercapai atau tidak, maka pasti kita berbicara berapa standar mutu dalam pendidikan itu sendiri. Yang pertama kita berbicara bagaimana pendidiknya, gurunya, bagaimana peserta didiknya, bagaimana isi pembelajarannya atau kurikulumnya, bagaimana pembiayaannya, dan bagaimana sarana prasarana. Nah, standar-standar inilah yang harus dievaluasi apakah itu sudah menunjang pelaksanaan pendidikan. Nah, kalau itu terlaksana dengan baik, maka otomatis pasti tujuan pendidikan itu bisa kita capai. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, selanjutnya yang ketiga yang saya ingin jelaskan yang berkaitan klasifikasi tujuan pendidikan. Nah, kalau kita berbicara tujuan pendidikan, maka kita berbicara dua hal yang sangat penting di sini. Yang pertama berdasarkan domain kemanusiaan, yang ketiga berdasarkan urutan atau hierarkisnya. Berbicara domain kemanusiaan itu berbicara kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan berbicara hierarkisnya itu adalah berbicara tujuan umum pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, baik saya akan jelaskan satu persatu yang berkaitan dengan hal tersebut yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, tujuan pendidikan berdasarkan domain kemampuan manusia. Nah, kalau kita melihat menurut teori Bloom dalam rangka mengembangkan perangkat-perangkat tujuan pendidikan, maka pasti berorientasi pada perilaku manusianya yang dapat diamati dan dapat diukur. Nah, yang mana itu yang dimaksud? Domain yang dimaksud tersebut itu yang pertama adalah berkaitan dengan domain efektifnya atau domain sikap, ya, baik itu sikap spiritualnya maupun sikap sosialnya. Nah, kalau berbicara domain sikap ada 5 tingkatan. Yang pertama penerimaan, responsif, nilai yang dianut, organisasi, dan karakteristik. Itu adalah berkaitan domainnya. Nah, yang mana kalau kita lihat standar kompetensi lulusannya, itu yang pertama adalah peserta didik itu beriman, berakhlak mulia, jujur, disiplin, bertanggung jawab, itu dan seterusnya. Itu domain sikap religiusnya atau spiritualnya. Kalau domain sikap sosialnya itu toleransi, gotong royong, kerjasama, dan musyawarah. Dan di sini juga ada kompetensi inti yang perlu dipenuhi. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, selanjutnya domain yang kedua yang menjadi penunjang untuk tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri adalah berkaitan domain kognitif atau domain pengetahuan. Di mana domain pengetahuan ini ada 6 tingkatan yang perlu dipahami dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Yang pertama adalah berkaitan dengan domain yang berkaitan dengan kognitif, C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 adalah sintesis, dan C6 itu berkaitan dengan penilaian atau evaluasi. Nah, 6 tingkatan kognitif inilah yang kita ingin capai dalam proses pembelajaran yang dapat menunjang ketercapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, nah ini yang saya tampilkan ini berkaitan dengan standar kompetensi lulusan dengan kompetensi inti yang kita ingin capai dalam domain kognitif itu sendiri, yang berbicara
berkaitan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Selanjutnya itu berbicara domain psikomotorik atau keterampilan yang ada 5 tingkatan, ada peniruan, manipulasi, ketetapan, artikulasi, dan pengalamiahan. Nah, ada juga di sini ditampilkan standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti yang berkaitan dengan ranah psikomotorik yang bisa dipahami bersama. Menanya, mencoba, mengelola, menyaji, menalar, dan mencipta. Selanjutnya, adapun tujuan pendidikan secara hierarkir, yang pertama itu adalah tujuan umum pendidikan nasional. Ini seperti yang saya sudah jelaskan dari awal tadi. Yang kedua ada namanya tujuan institusional, ada tujuan kurikuler, dan ada namanya tujuan pembelajaran. Pertama, tujuan umum pendidikan nasional itu adalah landasan yang menjadi landasan yuridis formal yang berkaitan dengan Undang-Undang Sipdiknas dan GBHN. Itu kalau berbicara tujuan pendidikan nasional. Nah, kalau kita berbicara tujuan institusional, itu berbicara tujuan yang kita ingin capai di setiap satuan pendidikan mulai TK sampai di perguruan tinggi. Nah, yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Tujuan ini adalah yang berkaitan dengan ketercapaian yang kita ingin penuhi berkaitan dengan mata pelajaran dan mata kuliah yang telah terkelola dengan baik berkaitan dengan kurikulum itu sendiri. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran adalah tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses pembelajaran dan pengajaran yang tentunya ini pasti atau yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, demikianlah materi dasar-dasar pendidikan yang berkaitan tujuan pendidikan yang saya jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya masih banyak hal yang perlu saya jelaskan dan perlu diketahui pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sudah jelaskan itu membuka cakrawala berpikir kita untuk mengasah dan berdiskusi berkaitan dengan tujuan pendidikan yang baru saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.